Kata Nabi, kenapa? Kenapa dulu kan? Harus jelaskan kenapa. Kata dia, suami saya pelit ya Rasul. Arti pelit itu memberikan kurang dari kebutuhan. Makanya kita sebagai suami itu jangan pernah merasa udah ngasih banyak. Minta maaf sama istri kalau kita ngasih nafkahnya pas-pasan. Bilang ke istri, maaf ya kalau aku baru bisa ngasih 30 juta sebulan. Banyak nggak segitu? Enggak lah. Kalau suaminya dermawan itu nggak banyak. Aku pengen ngasihnya 300 juta, tapi mampunya baru 30 juta, nggak apa-apa ya. Istrinya juga gitu. Ya aku tahu kok keadaan kamu. 30 juta masih bilang tahu keadaan kamu. Dan itu kata Nabi nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Jadi cewek itu matre, fitrah. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Sebagaimana saya juga nggak setuju kalau cowok dibilang dia nikah karena nafsu. Emang kenapa? Karena itu fitrah laki-laki, benar nggak? Kalau kalian bilang nggak benar, berarti kalian agak aneh. Cowok itu menikah karena nafsu adalah salah satu alasan dia menikah. Cewek menikah karena ingin dinafkahi adalah salah satu alasan dia menikah, dan itu sah. Walaupun yang paling tinggi karena agama, karena akhlak ya, tapi salah satu alasannya iya. Makanya untuk menenangkan laki-laki, maka berikanlah kebutuhan biologisnya. Untuk menenangkan perempuan, maka berikanlah kebutuhan belanjanya. Selesai. Jadi jangan pakai dalil. Nabi ketika istrinya lagi ngambek, Nabi tuh nggak ngeluarin dalil. Aku bersabda, enggak tuh. Padahal Nabi nggak perlu cari dalil Bukhari, Muslim apa, nggak perlu orang riwayat langsung dari beliau ya. Tinggal ngeluarin aja, aku bersabda. Nggak pernah Nabi kayak gitu. Begitu istrinya ngambek, Nabi itu memperlakukannya dengan akhlak, bukan dengan dalil. Ternyata memperlakukan pasangan dengan dalil itu kalau kondisinya normal, ngasih nasihat. Tapi ketika lagi dalam kondisi emosional, jangan pakai dalil. Apalagi udah dikoleksi tuh dalil banyak gitu kan. Keluarin satu-satu dicicil. Nih mah, emangnya kalian pikir cewek itu nggak punya koleksi dalil tentang cowok? Banyak. Nanti jadi balas-balasan dalil ya. Ternyata memperlakukan pasangan yang lagi emosional itu bukan pakai dalil, bukan kalau Allah wa kalau Rasul aja. Walaupun itu bagus, tapi ada momen yang tepat untuk menyampaikan itu. Jangan dikit-dikit Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kamu mau khutbah Jumat? Tapi pakai akhlak, dengan kasih sayang, ngomongin ke dia baik-baik, dan bahagiakan hatinya. Biasanya kalau hatinya udah bahagia, biasanya permitnya itu lebih gampang. Kalau dia lagi bete, permitnya pasti susah banget. Nah, jadi bahagiakan hatinya dengan cara dia masing-masing. Karena nggak semua orang kan caranya sama kan. Itu ilham, cara minta izin ke pasangan kita. Jangan pakai dalil, karena nggak akan diizinkan. Begitu ilham keluarin dalil, dia punya dalil yang lebih sahih. Lebih panjang lagi dalilnya. Langsung bukan cuma pakai hadis, disyarah sama dia. Ternyata perempuan ini seorang pensyarah hadis yang sangat hebat. Keluarlah hukum-hukum fikih, fatwa. Jadi jangan pakai dalil, pakai akhlak. Pertanyaan yang pertama tadi, why always me Ustaz? Bisa nggak sekali-kali why always her? Why always you? Pertama, salah satu alasan kenapa laki-laki dalam Islam itu disebut namanya rajul atau rijal. Rijal itu ada definisinya. Definisi rijal itu adalah kuwatut tahammul, yang kuat menanggung beban. Itu definisi laki-laki. Dia itu kuat menanggung beban. Jadi sebagai laki-laki, pertama memang kita harus punya mindset, saya tuh pengangkut beban, saya penanggung beban. Sehingga beban itu bagi saya sesuatu yang biasa. Beban kantor, beban rumah tangga, beban keluarga besar. Bahkan bebannya jangan cuma beban istri dan anak-anak. Keluarga besar kita juga bagian dari beban kita. Itulah laki-laki sejati, ponakan lah, adik, kakak, semuanya itu bagian dari beban kita. Laki-laki harus terbiasa kayak gitu. Karena hari ini banyak paman yang gak mau lagi mengangkat beban ponakannya. Banyak kakak yang gak mau lagi mengangkat beban adiknya. Bahkan lebih parah lagi, banyak ayah, banyak suami yang gak mau lagi mengangkat beban anak dan istrinya. Karena dia ngerasa bahwa yang penting mereka masing-masing punya rezekinya sendiri-sendiri, atau benar-benar gak peduli. Nah, ini bukan laki-laki dalam Islam. Ini hanya seseorang. Tapi yang disebut dengan rajul, rijal, laki-laki, kesatria, dia itu punya sifat dasar kuwatut tahammul, kuat